Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Siti Mahmudah. Ya, tentunya kita menginginkan, mengharapkan membuat sebuah karya skripsi maupun tesis kita mendekati sempurna, gitu ya. Jadi kita meminimasi plagiasi. Maka mulai kita belajar untuk membuat skripsi step by step ya untuk membuat akurasi dokumen kita. Nah, pada hari ini saya akan memaparkan bagaimana membuat distribusi jawaban responden. Distribusi jawaban responden seperti apa? Ya, tentunya ketika kita sudah membuat instrumen penelitian berupa kuesioner ya, kemudian diuji kualitas data ya pada episode kemarin sudah. Nah, sekarang tentunya setelah kita menyebar kuesioner ya, kuesionernya kembali ke kita, baru kita buat tabulasi data. Nah, tabulasi data ini sering juga disebut distribusi jawaban responden. Jadi, tabulasi yang kita buat ini tentunya akan membantu Anda karena nanti harus dilampirkan di skripsi Anda ya atau di tesis ya harus dilampirkan. Jadi ketika kita sudah membuat kuesioner, ini contoh ya, misalnya ini kuesionernya kita, ya, jadi kuesionernya kan ada pengantarnya ya dalam kuesioner instrumen penelitian kita kan ada pengantarnya. Nah, kemudian kita harus jelas ada karakteristik respondennya. Ya, kemudian apa? Nah, di sini contoh untuk jawabannya itu adalah sangat setuju, SS ya, S setuju, N adalah netral, TS tidak setuju, STS sangat tidak setuju. Nah, disinilah kita akan mentabulasi. Ketika kuesioner ini kita sebar, ya kan, kuesioner ini kan kita sebar, kemudian kembali. Nah, mereka kan responden itu kan pasti mengisi kuesioner ini, ya. Di sini tanda silangnya, misalnya nih dia menjawab sangat setuju di sini ya. Jadi ada kemudian dia menjawab juga saya suka bekerja keras. Oh, dia sangat setuju misalnya. Ya. Kemudian saya berhasil menyelesaikan segala permasalahan. Nah, apa benar? Berhasil segala permasalahan kerja yang ada. Oh, netral ya, misalnya. Kan masing-masing responden jawabannya berbeda. Saya selalu berpikir efektif dan menyelesaikan pekerjaan. Oke. Ya, misalnya ya. Saya selalu mempunyai persepsi bahwa usaha harus dilakukan jika ingin berhasil. Ya, misalnya. Ya. Jadi Anda jawab ini misalnya mempunyai harapan bahwa ada sedikit korelasi antara usaha dan kesuksesan. Ya, jadi setuju-setuju ya. Nah, ini tentunya Anda dalam menjawab ini kan responden punya persepsi yang berbeda-beda. Bu, jawabannya apa, Bu? Saya selalu berusaha mencari informasi sebanyak-banyaknya untuk menyelesaikan masalah. Saya tidak setuju karena semuanya ada arahannya, misalnya ada SOP-nya ya. Jadi jawabnya tidak setuju. Saya percaya bahwa keberhasilan dilakukan oleh diri sendiri. Ya, setuju saja. Oke, misalnya. Misalnya jawabannya sudah seperti ini. Ya, setelah jawabannya sudah berdasarkan jawaban responden dari kuesioner ini, maka apa? Dimasukkan ke tabulasi data berupa Excel-nya ya. Jadi dimasukkan. Ini kan kalau SS 5 ya, sangat setuju 5. Setuju berapa? Setuju 4 ya. Netral ada yang menggunakan netral, ada yang menggunakan cukup, itu berapa? Itu 3. Tidak setuju 4. Sangat tidak setuju 5. Nah, baru
kita setelah ini ditabulasikan ya, didistribusi. Jadi distribusi ini kita bentuknya apa namanya Excel ya, bentuknya Excel. Nah, tujuannya untuk apa? Ya tadi Anda kan akan membuat menguji instrumennya. Jadi datanya dari sini, dari tabulasi ini ya. Jadi Anda buat X1-nya. X1-nya tabulasi ini jumlah respondennya 150 orang. Nah, dibikin tabulasi. Kalau jumlah kuesionernya 10, berarti ini yang saya tandain kuning ya. Saya tandain kuning, ini adalah jumlah jumlah kuesionernya. Saya perbesar ya. Ini adalah jumlah kuesionernya. Ya, 1 sampai 10 karena jumlah kuesionernya 10. Misalnya di variabel X1, budaya organisasi. Kemudian respondennya 150 orang. Ya, jadi dari 150 orang ini tentunya jawabannya kan beraneka. Ya, ada yang menjawab 3, ada yang menjawab 4, 5 tadi ya, ada yang 2. Nah, ini berdasarkan jawaban responden inilah ya, ini namanya tabulasi data. Ya, dari tabulasi data itu nanti kan diuji ya, namanya uji instrumen. Ini ada di episode yang kemarin ya, di uji instrumen kan ada ya, uji kualitas data. Itu kemarin sudah ada ya. Jadi di X1-nya, kemudian X2-nya, Anda buat juga di X2-nya ya. X2 kemudian apa? Sampai X3 ya, sampai Y-nya ya, sampai Y pun Anda buat ya. Ini jawaban respondennya, kuesionernya ada 10 item. Ini yang saya tandain kuning. Ya. Ini Bu, ini dari mana? Sumbernya dari jawaban responden dari kuesioner tadi. Ya, jadi dari kuesioner responden 1, misalnya namanya Siti. Nah, Siti menjawab untuk item kuesioner nomor 1 itu 5 ya. Kemudian item 2 ya, ini ada. Ya, kemudian kuesioner 2 misalnya namanya Bobby. Nah, Bobby ternyata ada menjawab di poin 2 ya. Masing-masing tidak bisa kita paksa untuk digiring menjawab baik atau sangat setuju gitu ya. Jadi ini dari jawaban respondennya. Ya kan? Nah, ini dari X1, X2, X3 dan Y ya. Jadi sudah ada di sini. Nah, kemudian kita tabulasi secara utuhnya ya, dari 150 responden secara utuh ini diambil dari mana? Nilai rata-rata ya. Nilai rata-rata X1 4,7. Nah, ini dari mana? Contohnya misalnya nih X1 ya kan? X1 jumlahnya 47. 47 dibagi ada 10 item pertanyaan. Berarti 4,7. Demikian juga 42 dibagi 10 jadi 4,2. Nah, nilai rata-rata inilah yang dimasukkan ke rekapitulasi XY-nya. Ya, rekapitulasi XY-nya di sini. Jadi ini gabungan semuanya jelas. Data ini ya, tabulasi yang ini yang XY ini yang nantinya akan dipakai untuk uji regresi. Jadi uji regresi kita pakai data ini. Pakai data X1, X2, X3, Y. Ya, data nilai rata-ratanya dari mana? Dari uji dari distribusi per variabel dari 10 butir ini kan di breakdown ya. Jadi ini di breakdown ya. Nah, ini nanti kalau data yang ini yang saya warna ya. Saya warna data ini yang saya warnain biru ini data untuk uji kualitas data ya kan yang kemarin sudah saya paparkan di episode sebelumnya. Jadi jelas oh ternyata
distribusi variabelnya seperti ini. Nah, kalau misalnya ini ada 8, ya, ada 8 kuesionernya, berarti tinggal dibagi 8, ya. Misalnya nih, ini hanya 8. Berarti kalau hanya 8, tinggal ini kan tinggal dibagi 8. Berarti 37. 37 dibagi 8. Itu ya. Jadi tergantung jumlah itemnya untuk pembaginya. Memang kalau kuesioner itu sebaiknya saya katakan jangan sedikit ya. Terkadang nih ada banyak mahasiswa ya kuesioner hanya 6 butir ya, X1 6 butir, X2 5 butir, X3 6 butir, Y-nya 6 butir. Jangan pelit-pelit karena akurasi untuk hasil penelitian Anda itu juga bisa ya, bisa terwujud dengan nilai signifikan atau tidaknya bisa dari jumlah kuesionernya. Semakin banyak kuesioner, nilai akurasinya akan semakin bagus gitu ya. Ingat, jadi ini adalah distribusi responden atau jawaban responden atau bisa disebut juga tabulasi datanya. Jadi setelah Anda menyebar kuesioner, Anda siapkan tabulasi data seperti ini. Ya, baik. Tentunya kita juga akan melihat di sini ya, ada deskripsinya bagaimana, Bu. Nah, berguna sekali dan wajib ada bahwa distribusi jawaban responden itu masuk dalam lampiran ya. Ini kan kuesionernya nih. Kuesionernya sudah ada. Nah, baru ketika kuesioner sudah disebar baru nih tabulasi datanya, jawaban respondennya sebagai lampiran kedua deskripsi Anda. Ya, lampiran 1 adalah kuesioner, lampiran 2 adalah jawaban responden. Ya, jadi dipahami ini wajib ada. Kalau nggak ada, Bu, tidak boleh, wajib ada. Ya, ini jumlah respondennya 50 dengan item pertanyaan kuesionernya ada 10. Ya, jadi dibuat seperti ini. Data inilah yang nanti digunakan untuk uji kualitas data dan nanti diuji regresi ya. Jadi wajib ada. Nah, ini. Ya, ini sebagai lampiran deskripsi. Ya, ingat semuanya harus ada ya, baik skripsi maupun tesis. Saya yakin perguruan tinggi manapun pasti memiliki prosedur sistem dalam penulisan proposal maupun skripsi atau tesis dan tentunya distribusi jawaban responden atau tabulasi data ini pasti ada dan dilampirkan dalam skripsi maupun tesis ya, baik IPS maupun IPA ya, baik itu instrumennya kuesioner maupun non kuesioner, kalau ada tabulasi data pasti dibikin. Hanya yang saya paparkan ini adalah bentuk untuk instrumen kuesioner. Baik ya, tentunya ini menjadi pembelajaran untuk Anda untuk menyempurnakan nanti deskripsi ya. Ketika sudah proposal, Anda siapkan instrumen penelitian berupa kuesionernya, kuesionernya kita sebar. Nah, setelah kuesionernya kembali, kita tabulasi data, dibuat distribusi jawaban responden seperti ini. Ya, baru diuji kualitas data. Untuk pengujian kualitas data ada di episode kemarin ya, di 9-10 itu ada tentang uji kualitas data. Ya, baik sampai di sini distribusi jawaban responden ya. Kalau ada pertanyaan, masukan, silakan bisa di link komentar ya. Dan Anda pasti akan paham bahwa pembelajaran ini sangat membantu. Saya mengharapkan ini bisa membantu dalam Anda membuat skripsi.
Ya, ini jadi tabulasinya, ingat ini berupa Excel ya, berupa Excel kemudian dimasukkan. Dimasukkan kemana? Dimasukkan dari kuesioner. Kuesioner itu kan dijawab oleh responden tadi ya, yang contoh tadi. Baik ya, dari sini saya yakin masing-masing punya apa namanya keinginan untuk membuat karya yang benar-benar gitu ya. Karya yang, Bu, karya saya ini seperti apa nih, Bu? Pengen saya membuat yang apa namanya yang bagus gitu ya. Ini contoh lagi yang kuesioner tadi ya. Saya ini kan. Nah, ini jawabannya tadi ininya checklist, maka sesuai perintah ya. Untuk kuesioner tentunya kan jawaban responden mau disilang, yang dipilih ada disilang atau checklist. Nah, ini yang checklist. Jadi kalau yang checklist kita tinggal ini saja ya. Bu, ini jawabannya tidak ada yang TS, enggak apa-apa, karena memang ini jawaban responden. Jadi jawaban responden kita tidak bisa apa namanya diganggu gugat ya, sudah menjadi hak penuh untuk respondennya. Nah, dari sini kita masukkan ke tabulasi datanya atau ke Excel. Excel-nya ya, di Excel itu menjadi distribusi jawaban responden. Oke, tentunya ini menjadi pembelajaran ya. Kalau Anda respondennya 200, berarti Anda akan dapat 200 ini. Bu, bisa lebih, Bu. Nggak apa-apa, lebih nanti Anda ambil 200. Tapi nyari 200 orang kan juga tidak mudah, gitu ya. Jadi Anda tidak usah mempersulit diri. Oke ya, jadi jawaban responden dibuatlah distribusinya ya, nanti menjadi lampiran kedua. Kalau untuk skripsi dan tesis di Universitas IPJ itu di lampiran 2. Tapi mungkin akan berbeda ya, akan berbeda di sistem atau sistematika skripsi dan tesis perguruan tinggi Anda ya. Tapi intinya sama. Ketika kita sudah membuat instrumen kuesioner ya, berupa kuesionernya, kemudian kita disebar. Nah, sebar itu baru kuesionernya kembali dan buatlah tabulasi data atau distribusi jawaban responden. Baik, sampai di sini ya. Kita akan bertemu kembali di paparan selanjutnya dan saya yakin Anda menguasai ini ya. Selamat mencoba dan semoga Anda sukses mendapatkan gelar sarjana maupun magister. Sampai bertemu kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.